Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li mu'allimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li awliya isyati wa li sangu ajma'in wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in, khususan ila sultanil awliya Syekh Al-Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi Al-Imam Al-Muhaqqiqin wa Zubatatul Arifin Syekh Al-Faqih Al-Imam Al-Alamah Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah, wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum sya'uli lailana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat wafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi
wafiqni amalan salihah. Ojo ngaji semaya tua durung karuan umurmu dawa. Ojo ngaji semaya suke durung suke nyawa wis mulai. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan kesang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khatimah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Cari kata halaman 18 baris yang ke-7 dari bawah, baris yang ke-5 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu wahai Ali, walil abidi lan kaduwe wong ahli ibadah iku salasu alamatin ana telu pira-pira tandha ahli ibadah. Yang pertama adalah yumkitu nafsahu, benci ing nafsuwe awake. Nomor loro wa yuhasibuha, lan seneng muhasabah, introspeksi. Wa yutilul, nomor telu wa yutilul qiyama baina yadayillahi, yaitu seneng berlama-lama menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 tanda ahli ibadah yang dipesankan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada menantunya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi menurut Kanjeng Nabi, ahli ibadah itu ada 3 tanda, salasu alamatin. Yang pertama adalah membenci nafsunya. Yang kedua, sering melakukan muhasabah atau introspeksi diri atau mawas diri. Yang ketiga adalah senang berlama-lama menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini 3 hal ini walaupun sederhana tapi angel dilakoni. Ya barangkali kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, abid ini para hadirin, abid itu dari kata abadah. Abadah ya'budu, artinya menyembah. Bisa juga artinya merendahkan diri. Bisa juga artinya khidmah. Bisa juga diartikan taat.
Jadi ahli ibadah adalah orang yang menyembah kepada Allah dengan merendahkan diri kepada Allah, dengan terus menerus mengabdi dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diartikan abid, ahli ibadah ya, itu secara umum orang-orang yang melakukan banyak ibadah. Tetapi kalau kita melihat Al-Quran, istilah abid itu ada 3 ya. Wonten 3. Ada istilah abid, ono istilah abid, ono istilah ibad. Ini tingkatannya beda. Kalau orang sholat 5 waktu, amal taat, amal sunnah, itu masih dalam tingkatan abid, orang yang beribadah, orang menyembah Allah, ya, sampai sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, sedekah dan sebagainya, ya, zikir, maca Quran, terus poso, itu termasuk abid. Tapi dalam istilah Al-Quran itu abid ini adalah kelas yang paling bawah. Ini paling bawah, angel ya. Mengapa paling bawah? Sebab abidun itu tetap orang yang melakukan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya biasa-biasa saja, tapi hatinya dan perilakunya masih terkontaminasi oleh dunia dan kemaksiatan. Abid. Sampai lihat nggih, oh ahli ibadah jamaah nggih, kata ahli maca Quran banyak, ahli puasa banyak, tapi masih melakukan kemaksiatan. Tapi dia menyembah kepada Allah, termasuk tingkatan abid. Ini kalau dilihat dari Al-Quran ya, para ulama tafsir begitu. Nah, tingkatan yang kedua adalah abid, bid'ah panjang. Abid itu disebut Al-Quran 5 kali. Ya, ini imannya sudah mantap orang ini ya, tahap 2 ini. Imannya sudah mantap, sudah punya sedikit ilmu, ibadahnya sudah benar. Ya karena punya ilmu, sudah istiqomah, ya, sudah penguasaan ibadahnya bagus dan juga konsisten untuk beribadah, tetapi belum mampu untuk memelihara dari godaan dunia dan godaan kemaksiatan. Nah, ini kan. Nomor 3 ibad ya. Ibad ini tingkatan paling tinggi, itu imannya benar, yakinnya kepada Allah mantap ya. Betul-betul konsisten untuk beribadah karena Allah, bukan karena manusia. Beribadah kepada Allah bukan karena manusia, bukan karena manusia, tapi karena Allah, ya kan? Dan juga ikhlas karena Allah. Jadi setiap hari orang yang ibad ini adalah terus menerus melakukan ketaatan, melakukan perintah, menjauhi larangan, dan juga terus menerus untuk selalu meningkatkan ilmu dan amalnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari 3 ini kita yang mana? Kak belas. Yang mana? Kita tergolong abid atau ibad. Ya kan? Ini makanya orang kalau ada nama ibadur rahman, berarti kalau ibadur rahman tingkatannya yang paling tinggi. Ini tafsir ya, tafsir dari ulama-ulama ahli Al-Qur'an. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian walil abidi salasu alamatin, orang ahli ibadah ada 3 tanda. Jadi kalau misalnya orang melakukan ketaatan, perintah-perintah Allah wajib dilakukan, wong iso nglakoni kabeh, nggih ta? Iya, 5 waktu semua melakukan, ya. Tetapi dalam kesehariannya itu ada tanda-tandanya orang ahli ibadah. Jadi enggak kemudian kita mengukur secara simbolis, secara zahiri ya, dia sering perintah Allah,
sering ke masjid, jamaah masjid, luar biasa. Tetapi itu ukuran dia kepada Allah. Tetapi dalam keseharian kita perlu tahu tanda-tanda dia betul-betul ahli ibadah. Ini kan. Nah, yang pertama apa? Yang pertama adalah yumkitu nafsahu, dia membenci hawa nafsu, keburukannya dibenci. Membenci dirinya sendiri, bukan benci diri, membenci keburukan yang ada dalam dirinya. Jadi dia berusaha agar tidak melakukan kejelekan apapun, kecurangan apapun, atau keburukan atau kemaksiatan apapun yang bisa merendahkan martabat dia sebagai ahli ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selalu merangi, misalnya malas diperangi males gitu, ya kan? Nah, ini selalu melawan terhadap suatu hal-hal yang menimbulkan malas, bosan, nunda-nunda pekerjaan, buruk sangka, kemudian juga banyak angan-angan, daniyoyo, ya kan? Daniyo, misalnya merasa diri sebagai ahli sholat, ahli ibadah, ahli Quran, kemudian menganggap dirinya tidak mengikuti Allah, kemudian yakin mlebu swarga. Ini nggak boleh. Itu angan-angan. Wis pasrah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ini para hadirin rahimakumullah, sehingga orang seperti ini itu memohon menahan kesenangan dirinya, selalu menahan kesenangan dirinya. Andai kata ada kesenangan, maka ditujukan untuk taqarrub ilallah dengan sarana apapun. Ya. Jadi yang semula tidak manfaat, bagaimana bisa manfaat? Dipandang orang nggak manfaat, tetapi di hadapan Allah bermanfaat. Ini rahasia Allah dan kita. Orang lain boleh menilai apapun, tetapi yang menilai Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak orang yang ketipu, ya kan, dengan simbol-simbol ibadahnya dan sebagainya. Ya. Kemudian karena apa? Sebab gini. Orang yang membenci tentang keburukan membenci dirinya ketika mengajak kepada keburukan dan maksiat, itu saya ingat perkataan Imam Ghazali, ya. Imam Ghazali Asy-Syafi'i At-Tusi rahimahullah, yang wafat tahun 1111 Masehi di Tus, Iran, dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan, orang yang ahli ibadah itu setiap hari selalu berupaya untuk menjaga 7 anggota badannya. Kalau ahli sholat, ahli Quran, ahli jamaah dan sebagainya banyak, tetapi ukurannya apakah dia mampu menjaga 7 anggota badannya setiap hari. Apa saja? 1, mata, 2, telinga, 3, perut, 4, bawah perut, apa itu? 5, tangan, 6, kaki. 7 ini itu dasar untuk mencegah bagaimana kita tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum ngomong hati loh, 7 anggota badan. Nah, sekarang kita muhasabah atau introspeksi dari 7 anggota badan itu, apakah sudah mampu atau belum? Gak usah ngurus babakan hati, kejeron. 7 anggota dulu, mampu nggak kita untuk menjaga itu? Ini Imam Ghazali. Jadi semua itu nantinya akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita, telinga kita, kaki kita, perut kita, di bawah perut kita, itu semua dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, sampai kalau tahlil ya, Yasin kan, pasti kan hafal kan, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, terus apa? Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yasin.
Apa artinya? Sering diwaca karo artine. Apa artinya pada al yauma nakhtimu ala afwahihim? Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Mulut kita tutup oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tutup ya. Nakhtimu ala afwahihim, ditutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan berkata apa? Tangannya. Jadi mulut ditutup, tangan bersaksi, berkata. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka bersaksi. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang dahulu mereka usahakan di dunia. Jadi semua bicara. Betul kata Imam Ghazali. Jadi untuk bisa mencegah itu minimal 7 anggota badan, cegah kita dari kemaksiatan. Ditakoki Gusti Allah, pasti itu. Ini ayat Quran, ya ayat Quran. Nah, banyak ayat ini, Bang. Jadi saksi bicara, banyak ayat seperti ini. Banyak, ya. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatahum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika Allah, ya, ketika Allah itu menanya lidah, tanya kepada kaki, tangan mereka, menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang mereka telah kerjakan di dunia. Ditakoki Gusti Allah, ya. Ini pasti. Jadi tidak bisa kita kemudian berbohong. Semua pasti ada catatannya. Makanya ulama-ulama tasawuf itu sering pesan pada kita, dimanapun kita berada, berpijak di atas bumi, maka jangan meninggalkan tempat itu sebelum meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Apa saja? Banyak. Di warung kopi misalnya ada orang datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik gak? Oh, ya. Ada orang lewat, orang tua dodol panganan di Dumano, bagus gak? Nyangkruk bicara agama, bagus gak? Niat silaturahim ambek ngopi, bagus gak? Nah, ini namanya kebaikan. Maka saya katakan seolah-olah tidak manfaat, tetapi kita belokkan untuk menjadi suatu yang manfaat. Nyapa wong, ya, dan sebagainya. Ngopi duwi wong, bayari wong. Api enggak? Api. Ya. Nah, ini semua kan. Jadi dimanapun kita berpijak di atas bumi, jangan sekali-kali meninggalkan pijakan itu, ya, kalau tidak meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Ini, ya, jadi ini motivasi kita semua pada kebaikan-kebaikan kita. Nah, pernah Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika kumpul dengan para sahabat. Ini riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, nama aslinya kalau nggak salah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, yang wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Beliau meriwayatkan sebuah hadis. Ketika Rasulullah itu kumpul-kumpul dengan sahabat, Rasulullah kemudian dawuh dengan ayat Quran Al-Jazalah ayat 4. Insyaallah hafal kabeh. Apa? Yauma idin tuhaditsu akhbaraha. Apal ya? Yauma idin tuhaditsu akhbaraha. Apal ya? Artinya lewat. Apa artinya? Pada hari itu, ya, yauma idin tuhaditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Bumi kita pijak ini loh akan cerita tentang kita. Lapo ae ndukure bumi. Ini Quran loh, ya. Jadi apa yang kita lakukan walaupun gak ketok wong, ya, gak ketok wong belas, itu bumi kita pijak. Ini akan cerita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cerita. Ya. Ini bumi akan cerita. Kemudian Rasul tanya kepada para sahabat, "Ya sahabat, apakah kalian tahu, ya, apa yang diceritakan oleh bumi besok dari kiamat?" Para sahabat jawab, yang tahu Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi mengatakan, "Inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin wa au amatin."
Jadi nanti sesungguhnya bumi akan menceritakan dan menyaksikan antas saja, menyaksikan ala kulli abdin au amatin, untuk setiap hamba laki-laki dan perempuan. Loh, setiap ya, kulli, setiap masing-masing, gitu ya. Apa? Bima amila ala dhahiriha, ya, bima amila ala dhahriha, apa-apa yang dikerjakan di atas, di punggung bumi, di atas bumi, siapapun. Berarti ini kan kulli, ya, ala kulli, atasnya saben-saben hamba, ala kulli abdin, gitu kan. Jadi nggak terlepas, semua tercover, tersyuting, gitu kan. Nah, semua tercatat. Apa? Antakula, jadi bumi mengatakan nanti di hadapan Allah, amilah kada wa kada, dia mengerjakan ini. Itu cerita bumi itu. Kemudian apa? Yauma kada wa kada, pada hari itu gini. Ya, itu bumi akan cerita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis Imam Tirmidzi, hadis Hasan. Imam Tirmidzi ini ulama hadis yang wafat tahun 892 Masehi di Uzbekistan, yang bermazhab Syafi'i. Ini hadis Hasan, didukung oleh Imam At-Tabarani rahimahullah yang wafat tahun 971 Masehi, ya, di Iran, dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir itu ada. Dan banyak hadis yang dicatat oleh kita ulama hadis. Jadi bumi cerita nih Gusti Allah nih. Ini fakta, harus iman kita. Sing ngomong Gusti Allah, sing ngomong Kanjeng Nabi. Sing ngomong Mas Samsi gak percaya aku. Sing golek sing buktinya apa? Cuma sing ngomong Gusti Allah, sing cerita Kanjeng Nabi. Harus percaya. Nah, ini harus sahabat semua menangis, Pak. Sama nggak nangis? Ceritanya nggak nangis ya? Sahabat menangis, ya Allah, selama ini bumi yang kita pijak ternyata akan cerita semua yang kita lakukan. Nah, kalau kita paham ini, insya Allah kita akan tercegah dari perbuatan yang durhaka atau maksiat. Nah, dari bumi cerita kepada Allah. Kok bisa bumi cerita? Itu perintah Gusti Allah. Coba apa lanjutannya tadi? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Apa? Bi anna rabbaka auha laha. Apa artinya? Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan, ya, kepada bumi untuk menceritakan itu. Duh, perintah Gusti Allah kepada bumi. Karena sesungguhnya Tuhanmu itu memerintahkan yang demikian kepada bumi. Loh, ini ahli tafsir mengatakan tidak hanya bumi yang bersaksi, juga semua benda-benda yang di atas bumi juga bersaksi nanti di hari kiamat. Makanya nyun sewu, ada orang mengatakan kalau sholat wajib, sholat sunnahnya pindah tempat. Ini ada nggih? Sholat wajib, kemudian pindah tempat. Untuk apa? Agar banyak saksi yang kita pijak di bumi melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niku wonten riwayat. Jadi kalau orang misalnya sholat wajib, kemudian sholat sunnah tetap tempatnya boleh. Atau sunnah Nabi disuruh untuk wajib selesai, qobliyah, ba'diyah itu pindah, geser titik, ya kan? Itu juga boleh, ya. Nah, ini pernah sahabat yang bernama Sa'id bin Yazid radhiyallahu an yang wafat tahun sahabat tabi'in senior yang bernama Sa'id bin Yazid itu yang wafat tahun 706 Masehi, itu pernah diceritani oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan yang wafat tahun 680 Masehi di Damaskus begini. Ya. Jika engkau telah sholat wajib, ini ceritanya Muawiyah. Jika kamu telah sholat wajib, maka jangan meneruskan sholat sunnah sebelum kamu pindah tempatnya. Ini riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan.
Sebab kok begitu? Kemudian Sa'id bertanya begitu. As-Sa'id bertanya, Muawiyah menjawab, sebab Rasul bersabda, an la tusalla salatun hatta tatakallama au nakhruja. Siapa jangan meneruskan sholat, maksudnya sholat wajib ke sholat yang lain, hatta tatakallam au nakhruja, ya, jangan bicara apapun dan juga harus berpindah tempat tadi kan. Jadi sunnahnya ketika sholat wajib sudah zikir berdoa dengan imam, ojo ngomong-ngomong sih kecuali darurat baru sholat sunnah. Jangan kemudian sama sholat wajib, sholat Jumat nang warung kopi baru sholat sunnah. Juga apa sunnah hilang. Ini ya, jadi ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, coba kita introspeksi. Karena bumi sebagai saksi kita nanti fi yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita introspeksi berapa kali kita bersujud di atas bumi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yo pembiro, salat 5 waktu. Kabeh nglakoni. Ya kan? Sering 5 waktu pasti ngelakoni. Sak rakaat berapa sujud? 1 rakaat berapa sujud? 2 sujud. Lek Duhur berarti 8 sujud. Asar 8 sujud. Maghrib 6 sujud. Subuh 2 sujud. Apalagi? Berapa? 17 kali 4. Berapa? 2. Ya, berapa kali sampai sujud itu? Perlu sunnahnya dan sebagainya. Makanya benar Gus Bahak mengatakan, ya, kenangan terindah kepada Allah adalah ketika kita masih diberi daya untuk bersujud di atas bumi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, iki jawabannya loh, Pak. Iki jawaban. Ternyata bumi menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yo, kok sujud ya sembarang pokoknya barang api, tapi lah sujud kan terindah loh, Pak. Nanti bumi cerita, ya, yauma idzin tuhadisu akhbaroha. Bumi cerita, ya Allah, maskus cakus gurung sakti. Facebooknya kan gini, cakus gak sakti niki, ya Allah, ya, sujud, ya Allah. Ini akan menjadi saksi. Ya. Jadi kenangan yang paling indah adalah hamba itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Jadi kesadaran ini luar biasa. Loh, apakah ada dalilnya ketika jejak-jejak kebaikan kita tinggalkan sebelum kita meninggalkan tempat itu? Ada. Yasin lagi sampean lihat. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in asaina fi imamin mubin. Ya, apal lek tahlil bareng-bareng apal, ya, potong be aku lah sampean. Apa wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kamilah yang mencatat apa-apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Nah, paham ya? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Naktubu kami mencatat. Siapa mencatat? Allah. Kami mencatat, naktubu kami mencatat yang telah mereka kerjakan dan jejak-jejak wa atharahum dan jejak-jejak yang mereka tinggalkan. Ya. Ini wa kullu syai'in ahsayna fi imamin mubin, dan jejak sesuatu kami kumpulkan semua. Jejak tadi ya, wa atharahum tadi dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam catatan yang jelas, imamum mubin, catatan yang jelas, disimpan di Lauhul Mahfuz. Bukan Irfan Mahfud, Lauhul Mahfuz. Ya, disimpan sana, Pak. Sampai geser itu kalau disimpan Lauhul Mahfuz, masuk berangkas Lauhul Mahfuz, malaikat tidak bisa ototik lagi itu, tidak bisa.
Lah mumpung durung diberangkas amal-amal jejak-jejak kita wa atharuhum tadi, ayo ya bersama-sama dimanapun kita berada jangan sampai tidak meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Paham ya? Nah ini nomor satu. Nomor dua, muhasabah yuhasibuha, introspeksi, mawas diri. Sing ngomong durung iso, ya bener. Ya, sing ngomong durung iso. Bein manfaat kanggo panjenengan, koreksi diri terus menerus. Ya, napa jelas. Wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Ya, hendaklah setiap diri untuk mempersiapkan hari esok. Ya. Jadi betul kata siapa? Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ulama tabi'in yang wafat tahun 708 Masehi di Basrah. Beliau murid sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Ali bin Abi Thalib, muridnya Utsman bin Affan, Jabir bin Abdullah, Ibnu Zubair dan lain sebagainya. Kemudian ngaji-ngaji para sahabat, beliau pernah dawuh ngeten bahwa hari-hari kita di dunia cuma 3 hari. Hari kita loh Pak. Hidup di dunia cuma 3 hari. Apa? Hari besok, hari ini, hari kemarin. Ini saya ngomong Hasan Al-Basri, ulama tabi'in senior. Hari besok, pertanyaannya apakah besok kita bisa menemui hari esok? Sampai pada memastikan aku mau urip, aku mau memastikan tidak bisa. Yang kedua, hari ini, apakah hari ini kita sudah menampung banyak amal kebaikan? Belum tentu besok kita menemui hari esok. Hari kemarin apa? Kemarin adalah evaluasi diri untuk hari ini. Ini luar biasa. Jadi kita hidup di dunia cuma 3 hari. Hari ini, hari esok, dan hari kemarin. Hari esok belum tentu kita temui, betul enggak? Benar enggak? Belum tentu kita temui. Nah kalau hari ini kita sia-siakan, kecewanya itu sampai dikubur. Ini kita usahakan jadi orang yang bermanfaat. Ya. Itu pesan dari Imam Hasan Al-Basri. Bahkan yang sewu Pak, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Taimiyah, ya, yang wafat tahun 1350 Masehi pernah dawuh ngeten, menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Saya ulangi, menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Loh kok bisa? Enggak. Siapa yang menyia-nyiakan waktu, maka dia telah memutuskan Allah dan akhiratnya. Barang siapa yang tertimpa kematian, maka dia hanya terputus dari dunia. Oh ini betul ya, jeru ini jeru. Nah, bagaimana cara muhasabah? Banyak, tergantung kita, karena itu tergantung kita mau dan mampu, sadar dan sabar. Contoh ciri-ciri orang yang tidak mau muhasabah, tidak mau menerima saran dari orang lain, tidak mau. Pokoknya aku bener ya. Itu berarti orang yang keras ya. Yang kedua kata para ulama, biar kita bisa muhasabah, introspeksi, itu sering-sering kumpul dengan orang-orang soleh. Yang ketiga, sering-sering menghadiri majelis ilmu, majelis zikir, sholawat dan sebagainya. Yang keempat, sering-sering ziarah kubur. Ya motivasi. Sekarang kita ziarah, siapa tahu besok kita diziarahi. Ya. Iya.
Nah, ini hadirin rahimakumullah. Yang ketiga Pak wayutilul qiyama baina yadayillah. Kita berlama-lama dengan Allah, ya. Artinya ini luas sekali. Kata guru saya, ini bisa juga dimaknai dalam seharian kita jangan putus dengan Allah. Satu detik pun kita jangan terputus dengan Allah. Bagaimana enggak putus? Setiap kebaikan, kata guru saya, walaupun hukumnya mubah, kayak makan, ngopi, minum itu mubah, diniati lillahi ta'ala, itu sambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan selalu zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun, ya, dimanapun selalu zikir kepada Allah, ya. Ini yang perlu kita garis. Mengapa begitu? Sebab kita harus ada perasaan dalam diri kita bahwa Allah itu melihat kita. Walaupun kita tidak mampu melihat Allah, tapi Allah pasti melihat kita. Ada namanya muqarabah, dekat dengan Allah, atau namanya muraqabah, diawasi oleh Allah. Loh, Allah ini Pak sudah dekat dengan kita. Kita yang sering menjauh dari Allah. Yo, gak percaya sampean. Tak wacana apa jenenge? Ayatnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah selalu bersama kamu dimanapun kamu berada. Ayat Quran Al-Hadid, ayat saya lupa itu Al-Hadid, ya. Loh, ini kan jelas. Coba buka nanti ngomah, ya, Al-Hadid kan buka. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan wa huwa, dan dia Allah ma'akum selalu bersamamu. Itu ainama kuntum, dimanapun kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah selalu mengawasi setiap apa yang kita kerjakan. Jadi, nah, kenapa para ulama mengatakan banyak ayat yang menerangkan Allah selalu bersama hambanya. Sebab Allah punya sifat ma'iyah. Apa? Ma'iyah, bersama Allah. Jadi kumpulan Gus apa? Banun ma'iyah, artinya selalu bersama Allah. Itu namanya ma'iyah, ya kan? Bersama Allah. Ma'iyah itu ada dua, ma'iyah khusus dan ma'iyah umum. Ma'iyah khusus, Allah bersama hambanya, itu khusus untuk para nabi, para rasul, para wali, para hamba yang soleh. Kalau bersama yang umum itu untuk umum termasuk orang-orang takwa, orang-orang baik, orang al-istiqah, muttaqin, muhsinin, shodiqin, muhibbin, dan sebagainya. Itu umum. Tapi tetap Allah bersama dengan makhluknya, hambanya. Cuma kita tiap hari sering menjauh dari Allah. Yo, merasa enggak? Elingi Allah wae sembahyang tok. Nomor 2 tanggal wow. Ini para hadirin rahimakumullah, ya. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Jadi Allah ma'a bersama orang-orang yang sabar. Ma'a itu beriringan beserta. Ma'a itu, ya, selalu mengiringi, itu ma'a. Sama gak kepingin ma'a ini. Ya, ini ya artinya kita harus ingat Allah di mana berada, tergantung kita sarana apa yang kita pakai untuk ingat Allah. Guru saya pernah mengatakan, ada perintah, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Saya tanya, ya Kiai,
ukuran minimal orang dikatakan zikir sebanyak terus pun di waktu kalau ngaji kitab Al-Azkar An-Nawawiyah dia. Beliau mengatakan wa aqallu dzalika, setitik-titiknya yang dikatakan orang yang menyebut banyak nama Allah adalah dua keadaan. Satu, di paginya dan sorenya dia ingat kepada Allah, dan yang kedua setelah 5 waktu sholat dia juga berzikir kepada Allah. Dua ini jangan tinggalkan, kata guru saya. Itu minimal. Wa aqallu dzalik, minimal yang sebut orang berzikir sebanyak minimal itu. Isu zikir, sore zikir, mari sembahyang zikir minimal. Lek minimal gak dilakoni, wah ini sore minimal. Apa itu? Nah, ini para hadirin rahimakumullah. Terakhir Rasul pernah dawuh bahwa dalam hadis qudsi, jadi firman Allah yang enggak masuk Quran melalui lisan Nabi namanya hadis qudsi. Nabi dawuh, ana ma'a abdi, saya selalu bersama hambaku. Ya, apa? Haitsuma zakaroni, dimanapun dia menyebut namaku. Nah, ini dawuh Gusti Allah, hadis qudsi. Wa taharrakat ya bi syafatahu, dan dia kedua bibirnya syafatahu, dua bibirnya bergerak-gerak. Wa taharrakat, bergerak-gerak menyebut namaku. Ini ya, makanya wong biyen nguruki titik Allah, masya Allah, nggih, subhanallah, innalillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini kan itu ada supaya kita dianggap untuk ingat Allah. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamilina fil mahyati wa amat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.